Makasih. Makasih. Sudah semua Pak? Sudah. Oke. Yuk masuk dulu supaya edukasinya kita tersampaikan. Yuk kakak-kakak sebelah sini. Oke, kita mulai saja. Selamat pagi kakak-kakak dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mana ya? Nah, titik ini. Oke, seperti itu. Internet of Things selain untuk memadamkan lampu, tapi juga untuk mengatur suhu kelembaban udara yang ada di sini. Nah, seperti itu. Semua dalam genggaman. Lalu mari kita melihat penyimpanannya di sebelah sini ya. Untuk arsip-arsipnya. Sebenarnya isi di dalam itu apa aja sih? Gitu. Nah. Itu Kak Billy bisa nih Kak Billy. Ya, nanti ini ada sensornya, sensor cahaya ketika ada gerakan manusia selama 2 menit atau 5 menit maka akan pada sendiri. Oke. Kalau kita mah gini-gini ya. Kita nggak bisa bergerak. Jangan Kak. Oh, tidak apa-apa ya Bu. Sama-sama pintu Doraemon. Mana saya? Boleh dipoto nggak apa-apa. Entas bagus nih. Mengembangkan sistem layanan online yang disebut dengan IPB. Hah? Ayo. Cakep. Digital. Ya, jadi alih saja dari digital dari kertas ke digital. Nah ini contoh arsip yang belum Autentikasi. Apabila sudah diautentikasi akan seperti ini. Jadi ada Pemberian tanda air atau watermark. itu ada watermarking. Kita menggunakan alat apa ini Pak Billy? Menggunakan alat Fujitsu tipe ScanSnap SV600. Ini termasuk kualitasnya yang cukup mumpuni di IPB. Ini setelah digitalisasi. Kita menggunakan aplikasi website pertama e-office teman-teman. Jadi kita setelah digitalisasi kita masukkan seluruh metadatanya, baik itu judulnya, deskripsi, tanggal, kode klasifikasi, penciptanya, dan lainnya selengkap mungkin. Setelah itu nanti diunggah ke e-office. Nanti bisa masuk ke Arsipedia teman-teman. Itu bisa teman-teman buka Arsipedia IPB. Itu seluruh arsip yang untuk publik ada di sana semuanya. Nah ini seperti itu. Jadi memang kita ada terintegrasi teman-teman dari office menuju Arsipedia ini. Gitu. Jadi fungsi pemberian watermark itu agar terhindar dari penyalahgunaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab Betul. atau pencurian arsip. Seperti itu. Mari kakak-kakak kita berlanjut lagi ke ruangan berikutnya. Ini adalah masih ruangan penyimpanan. Arsitekturan. Ya, arsitekturan dari Fakultas Kedokteran Hewan pada tahun 2000. Boleh dilihat dalamnya. Nah inilah yang unik ya di IPB ini, bentuknya segitiga seperti ini. Nah jadi ketika berada di sini nanti cukup membingungkan ya. Saya pun sudah 2 tahun di sini masih nyasar kalau lewatnya. Gitu. Jadi bangunan segitiga ini mengusung pada masa itu konsep Tridharma perguruan tinggi. Jadi segitiga seperti itu. Dan sebelah sini adalah ada alat-alat perekaman pada masa itu, media rekam untuk kuliah. Ada juga ini kalau yang modern sekarang
proyektor ya, disorotkan kembali ke layar putih ini yang pada zaman dahulunya. Nah ini masih menggunakan yang seperti ini. Jadi disorotkan lagi oleh lensa yang ada di dalam ini ke layar seperti itu. Nah ini ada penyimpanan media rekam pada masa itu, alatnya. Ini biasa digunakan untuk wisuda atau acara sakral lainnya, seperti peresmian gedung. Dan hasilnya bisa dilihat teman-teman di TV sebelah sana. Itu adalah output atau hasil dari penggunaan kamera-kamera atau penyimpanan yang ada di sini. Ya, hasilnya. Oke, kakak-kakak bisa explore sendiri ya di sini. Atau Boleh ada foto-foto. pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Boleh. Pas masuk ke sini baunya beda apa emang ini bau kamper atau baunya emang? Nah, bagaimana Kak Ya, Gini? Soal betul. kamperisasi. Iya, emang Pintar. kami lakukan kamperisasi. Supaya menghindari hama-hama seperti tikus ya. Karena ruangan sebesar ini ada tikus gak akan kelihatan gitu ya. Jadi kami menghindarinya menggunakan kamper. Tadi kan ada terlihat waktu saat dibuka ada kampernya di dalamnya. Seperti itu. Terima kasih Kak pertanyaannya. Ada lagi teman-teman? Iya, boleh. Kira-kira jumlah staf di asupasi apa? Kalau staf di arsip kita pengelola arsip ada 6. Arsiparisnya ada 1. Kemudian sarkas dan lainnya kurang lebih ada 1, 2, 3. Ada 3. Ya, sarkas. Seperti itu. Jadi sekelas LKPT ya, jadi stafnya emang sedikit tapi berkualitas. Tapi berkualitas tentunya. Kita bisa mengolah kurang lebih sampai 50.000. Ya, 53.000 item ya, dan nanti bisa dilihat di seksi berikutnya. Betul. Oke. Setelah ini, Wen. Apa sih tuh ini? Ada layanan yang sama KPD, yaitu ada 4 layanan yang kita punya teman-teman. Di sini ada layanan konsultasi dan pembinaan, kemudian kita juga ada arsip, kita juga ada layanan digitalisasi sama pembuatan arsip PPT. Seperti itu. Lagi begini-gini foto dong. Lagi gini-gini nang. Enggak, maksudnya mama difotoin lagi ini gitu. Candid. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran nih sama apa aja sih yang ada di arsip PD, kan bisa langsung check out di website dari Arsipedia seperti itu. Karena di situ banyak penjelasan dan layanannya. Kemudian setelah itu juga ada Archipaquest. Archipaquest itu merupakan aplikasi pencarian arsip statis. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi penelitian nih, terus kayak butuh arsip sesuatu yang ada di IPB misalnya, teman-teman bisa datang ke sini, terus nanti kita bisa bantu proses buat mencari arsipnya seperti itu. Kemudian di sini juga ada e-office. Di office ini kita juga menghadirkan beberapa kearsipan seperti adanya ketersediaan daftar arsip aktif, investoris, BAP, otomatis, ada otomatisasi dan klasifikasi arsip seperti itu. Dan yang terakhir itu kita juga ada layanan IoT. Internet of Things ini hanya bisa diakses di sini, yang waduh. diterapkan di arsip IPB, teman-teman. Sepertinya sedang Internetnya Kalau kali. misalnya kita mau melihat suhu dari jarak jauh itu bisa dikontrol menggunakan IoT seperti itu. Nah, di sini juga ada alur pengolahan dari arsip statis yang ada ini tengah iya Bu, ada pembaru karena kita lagi teman-teman bisa langsung baca aja ada alur pengolahan arsipnya kayak gitu. Nah, sekarang aku mau lanjut ke section kedua. Di sini ada transformasi perkebunan karet ke pusat akademi. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak kapan IPB itu didirikan? Tanggal berapa? Roy pinter-pinter ya kalian. Tadi udah belajar ya waktu pas di museum ya. Oh, yang lihat di sini ya. Oke, di sini ada arsip foto dari gambaran visualisasi wilayah Darmaga pada saat tahun 1950. Dan teman-teman tahu nggak kalau misalnya IPB itu dulunya merupakan adik dari Universitas Indonesia? Tahu ya? Iya kan, tadi udah dijelasin ya. Jadi Fakultas Pertanian Universitas Indonesia itu pada tahun 1963 memisahkan diri dan akhirnya dibangun menjadi IPB University seperti itu.
Nah, di sini juga ada proses pembangunan kampus IPB Darmaga. Nah, yang tahu nih, ada tebak-tebakan ya Kang ya? Udah pada tahu ya? Ada yang tahu nggak nama benernya itu Darmaga apa Dramaga? Ramaga. Darmaga dan siapa yang ngasih nama Darmaga? Ayo. Yang tahu boleh ngacungin tangan nanti dapat hadiah. Jangan mikirin aku gitu. Ada yang tahu nggak kenapa namanya Darmaga? Darmaga. Oh. Dalam menentukan prioritas, berdasarkan dan langkah pengembangan dari IPB University dan yang jadi highlightnya adalah Renstra pada tahun 2000 yang ini teman-teman. Di Renstra ini menjelaskan bahwasannya alasan-alasan kenapa sih IPB itu dan pembangunannya itu menyambung menyadar. berbentuk segitiga dan saling menyambung antar fakultas. Teman-teman ada yang tahu konsepnya? Apa ya? Lang. Check out di website dari Arsipedia seperti itu karena di situ banyak penjelasan dan layanannya. Kemudian setelah itu juga ada Archipaquest. Archipaquest itu merupakan aplikasi pencarian arsip statis. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi penelitian nih, terus kayak butuh ini ada IPB kampus. Di sini itu merupakan arsip dari teman-teman yang bisa di kampus IPB. Di sini ada kalau ada yang menjadi highlightnya adalah Renstra pada tahun 2000 yang ini teman-teman. 2, 3, IPB Archive. Gelap. Gelap. Jadi kakak-kakak sekarang berada di kami pun mengedukasi selalu ke unit-unit ke makanan ke lokasi berikutnya. Kita juga ada di Window Elmont. Exhibition ya.